Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to ICBS Podcast with me Afril Aulia Purnama and I'm going to be your host today. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih teman-teman. Dan di sini sudah duduk bersama kita yaitu Ustadz Ihsan Ahmad LCMA. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik April. Alhamdulillah. Dan juga ditemani oleh salah satu murid dari kelas 12 yaitu Muhammad Farhan. Apa kabar Farhan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, beliau ini Ustadz Ihsan Ahmad merupakan salah satu pimpinan dari ICBS dan juga dulunya beliau pernah menempuh pendidikan di Timur Tengah, tepatnya itu di Mesir. Benar ya Ustadz? Benar. Oke, nah hadirnya Farhan ini menemani Ustadz tentunya juga akan menempuh pendidikan di Timur Tengah juga ya insya Allah nantinya. Nah, yang nanti juga akan mengikuti jejak langkah dari Ustadz Ihsan Ahmad. Oke, nah itu dia tema kita pada hari ini yang akan membahas seputar Timur Tengah dan juga programnya. Oke, jadi kita langsung aja nih Ustadz. Kelas Timteng itu kelas yang seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Kelas Timteng adalah salah satu kelas di tingkat strata menengah atas SMA di ICBS Payakumbuh yang kita persiapkan anak-anaknya untuk bisa studi di universitas di negara Timur Tengah. Makanya kita menyebutnya kelas Timteng alias Timur Tengah supaya anak-anak ini mereka dari kelas 10 sudah dipersiapkan dengan matangnya untuk melanjutkan studinya ke universitas yang ada di Timur Tengah. Nah, kelas Timteng ini sedikit berbeda dan lebih menarik karena anak-anak di sana mereka selain belajar ilmu umum, mereka juga memperdalam ilmu agama. Oke, baik. Nah itu dia teman-teman. Jadi untuk yang belum tahu, kelas Timteng itu juga sama seperti murid-murid lainnya yang mempelajari pelajaran umum, tapi terkhususkan untuk murid-murid yang ingin menempuh pendidikan di Timur Tengah. Benar ya Ustaz? Betul. Oke, nah untuk Farhan, kenapa nih bisa tertarik untuk bergabung di kelas Timteng dan apa nih yang memotivasi Farhan untuk kuliah di Timur Tengah? Baik, bismillah. Kalau untuk kenapa saya tertarik, sebenarnya saya mau masuk SMA di sini tuh karena ada program Timur Tengah ini. Ini sebenarnya kalau untuk motivasinya itu karena orang tua saya pernah berpesan sama saya ketika saya diantarkan pertama kali masuk pondok pesantren waktu SMP. Orang tua saya berpesan kepada saya, "Nak, belajarlah dengan baik sampai kamu bisa ke kuliah di Timur Tengah, khususnya di Mesir." Dengan semangat orang tua itu, dengan ucapan orang tua itu membuat saya menjadi semangat dan terus belajar, sehingga itu yang menjadi motivasi saya kenapa masuk kelas Timur Tengah ini. Oke, baik. Nah, jadi dukungan dan motivasi orang tua itu sangat penting ya untuk Kak Farhan sehingga dia mempunyai keinginan untuk mewujudkan impian dari orang tuanya. Oke, nah selama hampir 3 tahun di kelas Timteng ini sudah apa aja Kak pelajaran yang didapatkan dari kelas Timteng ini? Alhamdulillah, kalau dibilang apa yang sudah saya dapatkan pastinya sudah banyak. Kayak seperti saya bisa membaca kitab kuning atau yang biasa dikenal kitab gundul yang ada barisnya itu, alhamdulillah bisa saya baca. Kemudian pelajaran kayak ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis itu dipelajari secara mendalam di kelasnya. Oke, baik. Nah, itu dia Ustadz merupakan persiapan ya Ustadz ya untuk mereka ingin ke Timur Tengah. Ada nggak Ustadz program yang diadakan untuk anak-anak kelas Timteng ini yang mendukung persiapan mereka tuh lebih matang lagi Ustadz untuk ke Timur Tengah? Baik, sebenarnya anak-anak kita ini selain mereka belajar ilmu umum di SMA, mereka juga dibekali ilmu syar'i sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ananda Farhan, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, hadis, bahasa Arab dan lain sebagainya. Namun ternyata ketika mereka sudah kelas 12, mereka perlu tempat yang khusus, waktu yang khusus, pengajar yang khusus. Yang itu kita kenal dengan namanya daurah lughah atau karantina untuk
belajar bahasa. Nah, bahasa apa? Bahasa Arab. Sehingga anak-anak kita yang kelas 12 Tim Tank ini, baik putra maupun putri, secara terpisah kita karantina. Kita ikutkan program daurah bahasa di tempat tertentu, dan Ananda fokus belajar materi-materi yang akan diujikan ketika nanti mereka mendaftar ke universitas yang ada di Timur Tengah. Contohnya Al-Azhar di Mesir, ataupun di Madinah, ataupun di Tunisia, Yaman, dan lain sebagainya. Sehingga materi yang diajarkan lebih fokus kepada persiapan bahasa. Kalau dah bahasa Arab itu seperti nahu dan sorofnya, dan juga kemampuan mereka untuk berlatih lancar berbahasa Arab. Oke, baik. Nah, untuk kegiatan daurah ini khusus untuk belajar bahasa ya Ustadz? Iya, betul. Oke, atau ada kegiatan lainnya Ustadz? Mereka ini fokus memperdalam bahasa, dan juga terkait dengan pembahasan soal-soal. Karena alhamdulillah kita setiap tahunnya, terutama di ICBS ini, mengirimkan anak-anak kita ke luar negeri, ke Timur Tengah, dan tentunya abang-abang kelas itu biasanya nanti akan memberitahukan kisi-kisi soal-soal yang diujikan di tahun lalu. Nah, itu juga kita persiapkan, kita bagikan ke mereka agar mereka membahas soal-soal tersebut. Di satu sisi juga, selain dari persiapan materi di bahasa, mereka juga fokuskan nanti melancarkan hafalan. Karena tentunya hafalan Al-Quran dan juga hafalan hadis itu sebagai syarat ketika di interview. Biasanya nanti penguji itu nanya, kam juz'an hafista, berapa juz hafal? Maka minimal alumni ICBS ini minimal 5 juz. Bahkan untuk yang SMP-nya di sini itu 10 juz. Maka itulah yang kita persiapkan dan dilancarkan agar anak-anak ini matang persiapan bahasa dan tahfiznya. Oke, nah itu dia teman-teman. Jadi tidak hanya tentang bahasa doang, tapi juga mempersiapkan hadis, juga hafalannya juga diperkuatkan. Nah, untuk sekarang kan sudah hampir mau tamat ya Ustadz ya? Iya, betul. Dan apakah daurah itu sudah mulai ataukah baru ingin dilaksanakan Ustadz daurahnya? Baik, daurah itu biasanya kita melaksanakannya itu di bulan Desember, dan juga nanti sampai Januari. Namun untuk tahun ini kita lebih awal mengadakannya di pertengahan bulan November ini. Insya Allah anak-anak kita akan berangkat tanggal lebih kurang tanggal 20, ada yang 23 juga ada. Sehingga mereka bisa lebih matang lagi persiapannya. Daurah yang lebih awal tentu insya Allah kan lebih matang. Ya, waktunya lebih banyak ya, waktunya lebih banyak, dan semoga anak-anak juga lebih serius, ya kan? Dan benar-benar belajar di tempat daurah tersebut atau tempat karantina tersebut. Nah, itu untuk tempat daurahnya itu di mana Ustadz dipersiapkannya? Oke, kita punya 2 tempat. Kalau yang putra itu kita letakkan di Padang Datar di Payakumbuh, di kota Payakumbuh, dan nanti mereka fokus belajar di sana. Dan juga yang santri putri kita daurahkan di Bangkinang dengan Ustadz kita, Ustadz Abdul Ghani dan timnya di sana. Oke, baik Ustadz. Jadi untuk pengajarnya juga merupakan ustadz-ustadz yang dari ICBS ya Ustadz. Nah, untuk penempatannya itu dari tahun-tahun sebelumnya apakah sama di sana ataukah berbeda-beda tempatnya Ustadz? Alhamdulillah lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Ada yang kena beragam, ada yang di Padang Datar, ada di Bangkinang, dan dulu pernah sekali Pekanbaru. Tapi sekarang kita sudah fokuskan anak-anak ini bersama kita di Payakumbuh, terutama di 3 tahun terakhir ini, sehingga mereka murni fokus belajar bersama ustaz-ustaz kita. Oke, Ustadz. Jadi mereka mulainya pada tanggal 20 ya Ustadz. Untuk putri dan putranya itu gabung, maksudnya mulainya itu sama di hari yang sama atau beda Ustaz? Yang putra insya Allah mereka akan berangkat tanggal 18 November. 18. Kalau yang putri insya Allah akan berangkat tanggal 23 insya Allah. 23 November insya Allah. Jadi daurah ini sudah sebentar lagi guys, besok lusa sudah akan dimulai. Nah, untuk kira-kira pesertanya itu ada berapa banyak Ustaz yang akan melaksanakan daurah Ustaz? Kalau yang total seluruhnya lebih kurang
40 santriwan santriwati di tempat yang terpisah, dan ada pembinanya juga yang membersamai di sana. Dan semoga kita berdoa juga anak-anak yang 40 ini bisa terus istiqomah sampai melanjutkan studinya ke Timur Tengah. Amin. Oke. Nah, apakah Ustadz nanti juga akan bersamai mereka Ustadz untuk dalam mengajar Ustadz? Tentu, insya Allah para asatiz, ustadz yang ada di sini akan mengajarkan Ananda, dan kita berarti tidak di komplek lagi belajarnya. Kita pergi ke Payakumbuh, lebih kurang setengah jam dari sini, dan kita fokuskan mereka belajar di sana. Dan Ustadz bersama asatiz lainnya, Ustazah LC, Ustazah LC, nanti juga ikut mengajar di sana. Oke, nah untuk Farhan nih, gimana tanggapannya nih tentang daurah bahasa ini? Gimana perasaannya ketika diadakan daurah ini? Kalau terdengar kata daurah, rasa pribadi dari Ana kayak luar biasa gitu, sangat luar biasa. Karena ini program sangat-sangat mendukung tentang kemantapan bahasa kita, terutama yang bahasanya bisa dikatakan masih menengah. Di persiapan kali ini dipersiapkan dengan matang. Begitu juga dengan hafalan Qur'annya yang masih kurang lancar, bisa dipersiapkan, dilancarkan waktu daurah ini. Nah itu dia teman-teman, jadi Farhan ini kan punya keinginan untuk ke Timur Tengah ya, dan tadi juga dari keinginan sendiri dan juga disupport oleh orang tua. Nah untuk Farhan sendiri setelah ini rencananya itu akan ngambil fakultas mana nih? Insyaallah kalau planning Ana pertama kali ngambilnya di Universitas Islam Madinah, mau nyoba daftar di sana. Kalau untuk kuliahnya atau jurusannya, Ana insyaallah ngambil ilmu fikih, kalau enggak pendidikan bahasa Arab. Karena di sini tuh diajarkan, dibantu, dituntun bukan ke satu universitas saja, maka Ana bikin planning kedua ke Tunisia. Alhamdulillah Tunisia sekarang nih sebagaimana yang kemarin tuh udah diadakan di Komplek Arau, kita sudah MOU dengan universitasnya. Oke, jadi sedikit tertarik untuk ke Tunisia ya. Kalau dulu Ustadz Ihsan Ahmad jurusannya apa nih Ustadz kalau boleh tahu? Ustadz dulu jurusannya di hadis dan ilmu hadis. Hadis dan ilmu hadis. Gimana nih Farhan, tertarik nggak untuk coba jurusan ini? Lebih ke fikih aja. Lebih ke fikih aja. Oke. Nah, ada nggak nih udah dapat cerita-cerita dia temennya gimana di Timur Tengah sana, atau sudah kebayang bakalan seru banget atau seperti apa? Alhamdulillah, sebagaimana yang dikatakan Ustadz Ihsan tadi, bahwa alumni-alumni itu menyupport adik-adiknya. Jadi Ana sudah bertanya kepada Bang Torik yang baru tahun lalu masuk ke universitas di Riyadh, Saudi Arabia, kayak mana tentang kehidupan sana, kayak mana pola hidup di sana, kebutuhan di sana. Alhamdulillah, jadi gairah Ana, keinginan Ana kuat makin di sana untuk masuk ke Saudi. Oke, baik. Nah, boleh nggak nih kita spill nih bahasa Arabnya Farhan ini udah segimana sih? Dan kita denger ini teman-teman, percakapan di antara Ustadz Ihsan Ahmad dan juga Farhan dalam bahasa Arab. Baik. Boleh. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk ya Farhan? Bikhair walhamdulillah. Min aina anta? Jitu min tebing tinggi Sumatera Somalia. Masya Allah. Kam sana umruk? Umri 17 sana. طيب ما شاء الله. يا فرحان ماذا يعمل أبوك؟ أبي يعمل موظف الحكومية أو نقول PNS. ما شاء الله. وماذا تعمل أمك؟ سواء مع أبي. طيب يا فرحان لماذا تشترك في فصل الشرق الأوسط؟ لأنني أريد إلى جامعة إسلامية بالمدينة. ما شاء الله. ثم بعد ذلك هل تكلمت دائما باللغة العربية في المسكن؟ إن شاء الله تكلمت دائما. الحمد لله. طيب الآن نحن سنعمل دورة اللغة. أيوة أستاذ. هل ستشترك في هذه الدورة؟ الحمد لله اشتركت. الحمد لله ما شاء الله. هل أنت مجتهد في هذه الدورة؟ نعم أنا مستعد. طيب تمام.
Oke, Masya Allah. Nah, kalau dilihat-lihat ini tuh sudah siap banget ya Ustadz, kayaknya Farhan ini untuk ke Timur Tengah ya Ustadz. Oke, nah tentang daurah ini dan juga tentang Timur Tengah ini sudah berapa banyak Ustadz santri yang berada di Timur Tengah ini Ustadz? Baik, kalau data realnya Ustadz mungkin belum tahu secara detail. Tapi kemarin ketika Ustadz berangkat ke Mesir, ya ke Mesir Ustadz setidaknya dapat informasi dari forum alumni itu lebih kurang sekitar 150 sampai 170. Kalau di Yaman yang informasi yang Ustadz dapat lebih kurang 20 sampai 30. Kalau yang di mana lagi? Ada juga anak kita tapi mungkin satu-satu, ada yang di Sharjah, Uni Emirat Arab, ada yang di Tunisia, ada 2 anak kita sekarang, dan juga ada yang di Maroko dan lain sebagainya. Oke, jadi alumni ICBS ini udah tersebar di mana-mana ya Ustadz ya, dan banyak tempat, tidak hanya di Mesir tapi di beberapa negara lainnya juga banyak sekali. Nah, untuk Farhan nih mengenai daurah ini, apa aja harapan yang bisa pelajaran yang bisa diambil dari daurah ini? Pengen mencapai seberapa banyak dan apa aja? Kalau untuk harapan setelah daurah ini, pastinya bahasa Ana lebih matang dalam menjawab soal, dalam tanya jawab secara langsung atau interview. Kemudian persiapan hafalan Quran Ana lebih lancar. Itu harapan yang paling Ana harapkan sekali. Oke, nah kalau bicara tentang bahasa ya, kayak tadi kita lihat tuh udah kayak bahasa sehari-hari nih Ustadz kalau mendengar percakapan Ustadz dan juga Farhan. Nah paling tinggal dipelajari dikit-dikit lagi aja, kayaknya udah matang banget ini ya Ustadz bahasanya. Mohon doanya April Ya, untuk kawan-kawan ini, baik putra maupun putri. Insya Allah di bulan lebih kurang di bulan April atau Mei mereka akan ujian tentunya persiapan ke Timur Tengah, maka mohon didoakan semoga mereka bisa menggapai cita-cita mereka. Oke, amin. Oke. Nah untuk daurah ini berapa lama Ustaz? Lebih kurang 2 bulan insya Allah. 2 bulan. Dan akan dikondisikan sesuai dengan nanti situasi di lapangan. Yang jelas kita mempersiapkan lebih kurang 2 bulan agar anak ini lebih maksimal belajar di sana nanti. Oke, nah jadi daurahnya ini akan dilaksanakan sekitar kurang lebih 2 bulan ya Ustadz. Iya. Nah untuk Farhan, ketika sudah melaksanakan daurah dan banyak persiapan lainnya itu, nanti kuliah di Timur Tengah juga. Nah nanti setelah itu cita-citanya ini pengen jadi apa nih? Kalau anak pribadi karena lebih suka ke syar'i, lebih ke senang aja di pelajaran syar'i. Jadi cita-cita anak insyaallah sa'akunu da'iyan fil mustaqbal, akan jadi pendakwah. Farhan dia mau jadi seorang ustadz, dai yang bisa mengajak orang kepada kebaikan. Oke, akankah nanti tetap memilih di Mesir atau akan kembali ke sini nih untuk mendakwanya? Itu opsional aja. Opsional aja. Kalau pengennya tuh di mana? Kalau pengennya tinggal di sana aja. Di sana aja. Oke, nah itu dia teman-teman, untuk sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini dan kita akan tanya pesan dan kesannya untuk Farhan nih, untuk teman-temannya di luar sana. Banyak banget nih murid-murid tuh pengen masuk ke kelas Timteng ini, tapi lebih besar bimbangnya Ustadz. Mereka lebih takut bagaimana cara menggapainya, akan susah belajarnya dan segala macam. Boleh nggak dititip pesannya untuk menyemangati teman-temannya? Kalau pesan Nana, karena anak termotivasi dari orang tua, ingatlah orang tua kita, apa kemauan orang tua kita harus kita lakukan. Karena pastinya apa kemauan kita pasti akan dipenuhi orang tua. Sekali kita harus membalas budi jasa orang tua kita yang telah mendidik kita, yang telah membimbing kita hingga titik ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mungkin ke Timur Tengah selanjutnya bisa belajar dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan balas budi kepada orang tuanya. Oke, itu dia. Nah, boleh untuk Ustadz Ihsan harapannya untuk anak-anak Timteng ini yang akan melaksanakan daurah dan juga dalam pencapaian nanti Ustadz. Baik, ICBS sangat memberikan perhatian khusus untuk santri-santri yang bersekolah di ICBS.
terutama anak-anak kita yang mengambil jurusan Timur Tengah. Bahwasanya kelas Timur Tengah ini bukanlah kelas yang biasa, melainkan mereka adalah sebuah program yang dipersiapkan untuk mencetak pemimpin-pemimpin di masa depan yang memiliki pemahaman agama, yang memiliki pemahaman syar'i yang komprehensif, baik, dan kelak mereka bisa memimpin negeri ini dengan pemahaman agama yang baik. Ahlus sunnah wal jamaah, dan tentunya sesuai dengan mazhab syafi'iyah, bahwasanya anak-anak ini kelak dia akan menjadi da'i, menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan senantiasa berusaha menjauhkan diri mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka dari hal-hal yang buruk. Nah, tentunya kelas Timur Tengah ini bukan hanya kelas bahasa, tapi kelas mempersiapkan pemimpin dan ulama di masa depan. Oke, itu dia ya teman-teman harapan dari Ustadz dan juga dari Farhan. Dan pesan dan kesan inilah yang menjadi penghujung dari sesi podcast kita ini. Dan untuk teman-teman di luar sana yang pengen juga ke Timur Tengah tapi masih bimbang, percayalah dengan kalian cintai dulu pelajaran-pelajarannya dan usahalah yang lebih keras lagi, maka hasilnya tidak akan terhianati oleh usaha dan berjuanglah lebih keras lagi. Dan juga semangat untuk Farhan dan juga teman-teman yang akan daurah sebentar lagi ya Ustadz. Nah, jadi semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan juga mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Oke, teman-teman, so it's time to be end of the conversation in this podcast today. Maybe that's all that I want to ask from Ustadz Ihsan Ahmad and Farhan about Timur Tengah program. Hopefully this conversation will inspire any students, especially in this ICBS. Okay, thank you very much Ustadz dan juga Farhan for coming here to this podcast. And thanks for watching everyone. I'm Afril Aulia Purama as the host. Wanna say goodbye and see you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.